Baik, kita ke narasumber kita selanjutnya. Setelah tadi ada Profesor Bustabi Rahman yang menyapa pendengar, dan kali ini kita bersama Ketua LP5 Bangka Belitung, Bapak Jumli Jamaludin. Selamat pagi, Pak Jumli. Pagi, Mbak Novi. Iya, selamat pagi. Baik, Pak Jumli, ini mungkin segmennya Pak berkaitan dengan, karena tadi dari pagi pendengar kita juga ada yang sudah menyampaikan aspirasinya ya terkait mengenai demo yang dilakukan oleh masyarakat nelayan kita, Pak, terkait mengenai pendangkalan muara air kantung Sungai Liat. Dan demo ini mungkin kemarin sudah sempat dilaksanakan dan sebelum-sebelumnya juga pernah dilakukan hal yang sama, Pak. Nah, seperti apa kalau dari LP5 Bangka Belitung menanggapi terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan demo yang sudah dilakukan ya, dan mengharapkan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten bisa menindaklanjuti apa aspirasi yang mereka sampaikan ini, Pak? Iya, baik Mbak Novi, terima kasih. Salam untuk semua masyarakat Bangka Belitung. Saya kira setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintahnya, kepada pimpinannya, baik itu kepada kepada eksekutif maupun kepada legislatif, memang sebenarnya harus menjadi perhatian dari pihak-pihak pemerintah dan juga legislatif, karena setiap aspirasi yang masuk ke disampaikan oleh masyarakat itu tentunya ada sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip jelas dapat merugikan bagi masyarakat itu sendiri, ya tentunya berdampak juga bagi masyarakat yang lain. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah setempat dan juga harus menjadi perhatian daripada pihak legislatif, terutama para anggota DPRD yang berada di sana. Saya kira begitu, Mbak Novi. Iya. Baik, Pak Jumli, kalau dari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh aspirasi yang disampaikan oleh mereka, ini sebenarnya masyarakat nelayan ini tidak banyak meminta, Pak. Mereka cuma mengharapkan ada semacam solusi mengatasi pendangkalan muara tempat mereka harus mencari nafkah, seperti itu, Pak. Sementara sejauh ini mungkin dari pemerintah provinsi atau juga kabupaten belum memberikan jawaban yang pasti kepada masyarakat ini berkaitan dengan pendangkalan ini, Pak. Iya, itu tadi kan tentunya semakin masyarakat tidak diberi penjelasan yang pasti dan juga penjelasan yang secara komprehensif, maka kan ini akan menjadi tentunya akan tetap menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena apa yang disampaikan aspirasinya terhadap pimpinannya, terhadap termasuk legislatif di sana, tentunya ini akan selalu akan menjadi hal-hal yang tentu menurut mereka akan menjadi dugaan-dugaan yang bersifat praduga yang sifatnya negatif. Tentunya ini ketika ada aspirasi seperti ini, harusnya pemerintah langsung turun memberikan penjelasan, dan juga termasuk pihak legislatifnya memberikan penjelasan secara gamblang lah sebetulnya apakah tujuannya dan juga bagaimana solusinya nanti ketika upaya-upaya ini dilakukan oleh pemerintah. Tentunya ini kan diharapkan oleh pihak nelayan, mereka kan sudah merasa dirugikan. Tentunya ada mungkin solusi-solusi nanti yang akan dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatifnya, sehingga baik. Pak Jumli, kalau bicara soal solusi, Pak, soal solusi atau jalan tengah yang bisa dilakukan untuk menjembatani masyarakat agar aspirasi ini bisa mendapatkan tindak lanjut, Pak? Iya, tentunya harus ada duduk bersama terlebih dulu kan. Ini kan jangankan duduk bersama, kan aspirasi aja belum ditanggapi sampai sekarang kan. Ini kan jadi masalah. Artinya harus ada duduk bersama nanti. Kira-kira nantinya setelah duduk bersama itu nanti apa sebetulnya yang menjadi keinginan masyarakat dan juga apa yang menjadi keinginan pemerintah, apa yang tentunya yang sebagai penengahnya mungkin ada pihak legislatif, nantinya juga yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaiknya agar ini artinya masyarakat terutama nelayan tidak dirugikan, dan juga pemerintah bisa melakukan aktivitas terutama untuk misalnya kemajuan daerahnya, pembangunan, dan tentunya harus saling menguntungkanlah di sana.
Ya, baik. Terlepas dari permasalahan pendangkalan muara air Kantung Sungai Liat, Pak Jumli, dan tadi kita juga sempat berbincang bersama Prof. Bustami Rahman ini berkaitan dengan pertambangan di Bangka Belitung, adanya kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pusat ya Pak ya terkait langkah yang dilakukan salah satunya adalah menghentikan ekspor timah dan juga akan melakukan hilirisasi timah. Nah, kalau Pak Jumli sendiri menanggapi terkait kebijakan pemerintah kita masalah pertambangan dan juga dampaknya bagi perekonomian masyarakat seperti apa Pak? Iya, yang jelas kan selama ini masyarakat di Bangka Belitung itu ketergantungan dengan pertambangan itu sudah dari dulu ya. Jadi selain dulu adalah perkebunan seperti lada, kemudian masuklah timah konvensional ya atau gitu. Nah kemudian juga setelah itu diperbolehkan melakukan penambangan yang sifatnya lebih besar lagi. Nah setelah itu pertanian akhirnya hilang ya, bukan hilang, mulai menurun lah. Sehingga masyarakat akhirnya ketergantungannya kepada tambang. Karena tambang ini mungkin kerjanya tidak begitu lama seperti misalnya berkebun. Dalam 1-2 hari mereka sudah mendapatkan hal yang besar, dan ini menjadi kebiasaan masyarakat tentunya ingin mendapatkan hasil yang maksimal secara instan, secara cepat. Nah saya kira kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, memang ini harus menjadi pertimbangan secara matang juga, karena tentunya ketika misalnya ketergantungan mereka selama ini terhadap pertambangan, terutama bagi masyarakatnya untuk mendapat ekonomi. Nah, kira-kira solusi apa yang harus diberikan oleh pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, agar masyarakat, saya kira memang agak sulit sih untuk menghilangkan ketergantungan daripada terhadap pertambangan ini. Nah sekarang mungkin yang lebih membawa agak ke bisa membantu masyarakat misalnya bagi misalnya berkebun sawit ya. Tapi berkebun sawit kan bagi yang punya modal. Kalau yang tidak punya modal seperti masyarakat ekonomi lemah ya agak susah juga. Mereka lebih mengandalkan pertambangan. Saya kira kebijakan itu memang harus ada jalan keluarnya sehingga masyarakat betul-betul bisa mencari nafkah untuk ekonominya. Baik, dari kacamatanya LP5 Bangka Belitung Pak, kalau seperti demikian adanya, mungkin seperti apa Pak upaya yang bisa dilakukan untuk merubah mindset masyarakat kita agar mereka itu tidak semata-mata menggantungkan hidup mereka dengan sektor tambang ini Pak? Iya tentunya mungkin dengan lebih mulai pemerintah memberikan solusi, artinya mungkin lebih ke perdagangan, seperti perkebunan dan yang lain, juga usaha-usaha yang lain. Misalnya kayak seperti UMKM sekarang ini sudah sangat maju pesat ya di Bangka Belitung, tentunya baik di kabupaten maupun di kota. Nah ini juga membantu tentu sebagai solusi untuk menghilangkan ketergantungan kalau menurut saya kan seperti itu. Nah ini salah satunya. Ya. Baik. Pak Jumli, terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami dalam Opini Publik pagi hari ini Pak ya. Sama-sama Mbak Anu. Baik, sukses selalu dan selamat pagi Pak Jumli. Amin. Ya, baik pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Ketua LP5 Bangka Belitung, Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Provinsi Bangka Belitung.